Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi di season podcast Bank Sampah Maju Bahagia. Kali ini kita akan bahas tentang materi pentingnya pengolahan limbah medis di puskesmas. Nah, untuk selanjutnya di samping saya telah hadir seorang sanitarian puskesmas Kuala Mandor B. Nanti untuk lebih dekat dan kenal lebih lanjut, dipersilakan langsung sama beliau. Nah, gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, nanti ini kita akan bahas tentang pentingnya pengolahan limbah medis di puskesmas Bu. Namun lebih baik kata orang, kalau tidak kenal maka tak sayang Bu. Jadi kita coba untuk kenalan dulu. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Suliana, tenaga sanitarian Puskesmas Kuala Mandor B. Sehari-hari kegiatan Ibu Bu? Sehari-hari kita di Puskesmas ini ada sebagai tenaga sanitarian lingkungan. Selain tugas lapangan, juga ada tugas di dalam puskesmas. Kalau di dalam puskesmas itu kita ada namanya klinik sanitasi Pak. Ya. Jadi kita konseling untuk pasien-pasien yang menderita penyakit yang berbasis lingkungan. Jadi kita konseling di dalam ruangan. Keluarga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Nah baik Bu, hari ini kita coba untuk membahas tentang pentingnya pengolahan limbah medis di puskesmas. Nah menurut Ibu penting nggak sih sebenarnya limbah medis itu untuk dikelola? Pengelolaan limbah medis di puskesmas sangat-sangat penting Pak, karena kita tahu kan limbah medis itu banyak sekali dampak-dampak negatif terhadap lingkungan, terhadap kesehatan manusia, terhadap tenaga kerja, terhadap pasien yang ada di puskesmas. Nah, jadi sangat penting ya Bu ya, pengolahan limbah medis. Namun sebelum kita bahas lebih jauh Bu, kalau bisa tidak apa sih yang dimaksud dengan limbah itu Bu? Limbah itu barang atau sisa-sisa produksi dari suatu kegiatan Pak. Kalau di puskesmas ini tentulah sisa-sisa kegiatan yang ada di dalam puskesmas. Baik itu ada yang namanya limbah medis, ada yang namanya limbah rumah tangga, dari berbagai sumber yang ada di dalam puskesmas ini. Nah, tadi kita bahas tentang limbah ini ya. Jadi limbah itu tadi yang disampaikan Bu Kam adalah sisa-sisa aktivitas ya Bu ya, kegiatan yang dilakukan oleh kita, terutama tenaga medis dan para medis yang ada di puskesmas. Limbah itu juga ada limbah padat ya Bu ya, limbah padat, limbah cair, limbah medis ya. Itu yang harus dikelola. Tapi kita bahas tentang hari ini adalah limbah medis. Nah, seberapa jauh sih Bu dampak ketika limbah medis ini tidak dikelola dengan baik, itu bisa menyebabkan apa tuh Bu? Walaupun mungkin penyakit apa ke depan tidak langsung sakit gitu kan? Kalau secara umum sih, yang secara luasnya ya, kalau dampak limbah medis itu kalau untuk lingkungan tuh bisa ya mengurangi kualitas tanah, kualitas udara, kualitas air itu bisa mengganggu. Yang tak kalah pentingnya ini Pak, dampak dari limbah medis ini terhadap kesehatan manusia, resiko yang didapat oleh, terutama risikonya terhadap pasien, terhadap tenaga kesehatan, terhadap lingkungan di sekitar puskesmas, terhadap masyarakat yang ada di puskesmas ini. Karena kita tahu kan limbah itu yang bisa menyebabkan apa itu
kalau ini yang ada yang limbah yang namanya infeksius kan gitu kan. Nah, yang infeksius ini kan dari bakteri, virus yang ada di dalam limbah itu kan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, di antaranya kan penyakit kayak yang disebabkan oleh virus kayak TBC gitu kan, nah yang disebabkan oleh bakteri kan. Nah, kayak apa hepatitis juga bisa. Nah, selain itu banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh limbah itu yang terutama yang infeksius ya. Infeksius. Nah, kemudian limbah yang kimianya Pak juga bisa kan, ada menyebabkan keracunan juga gitu kan. Nah, ada lagi yang namanya limbah patologi. Nah, ada juga nama limbah yang bisa menyebabkan itu apa tuh, bisa apa yang radioaktif. Radioaktif ya, radioaktif itu dampaknya mungkin ke kanker. Kanker. Ya, jadi teman-teman sekalian, limbah medis ini ternyata berdampak sangat berbahaya. Berbahaya dan bisa menyebabkan penyakit jika tidak dikelola dengan benar. Nah, tadi sudah sampaikan Bu Kam tadi bahwa jika tidak dikelola dengan benar bisa menyebabkan terutama limbah-limbah medis yang punya risiko infeksius ya. Jadi tadi kayak bisa menyebabkan penularan penyakit, contohnya mungkin dari penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri, kemudian tadi ada hepatitis juga kan. Jadi banyaklah yang dampak bahayanya, sehingga pengolahan limbah medis ini sangat penting karena bisa berpengaruh terhadap tidak hanya tenaga medisnya atau para medisnya, tetapi juga keluarga pasien dan pasien juga. Jadi sangat punya risiko ya masyarakat sekitar, karena tadi limbah medis ini kalau tidak dikelola dengan benar bisa mencemari udara, tanah gitu ya, dan air. Jadi itu menjadi sangat penting untuk dikelola. Nah, baik Bu, secara teknis lanjut kita bahas tentang cara pengolahannya Bu, yang sesuai dengan standar atau seperti apa pengolahan limbah medis ini, seperti apa yang biasa dilakukan oleh teman-teman puskesmas nih Bu? Puskesmas. Kalau kita mengacu ke peraturan pemerintah Pak ya nomor 101 tahun 2014 pengelolaan limbah medis itu kita mulai dari penetapannya, kita menetapkan limbah ini masuk limbah medis atau limbah biasa. Nah, setelah kita tetapkan, kita lakukan pengurangan di sini maksudnya kita mengurangi pemakaian yang tidak perlu. Istilahnya kalau keperluan kita di sini untuk obat-obatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya kayak seperti infus, reagen kayak di lab gitu kan, kita drop istilahnya sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan karena akan dampaknya tadi itu kan. Kemudian setelah kita lakukan penetapan pengurangan tadi itu, kita lakukan pemilahan Pak. Di sini kita pilah mana yang limbah medis, mana yang limbah limbah padat. Nah, kalau yang limbah padatnya itu seperti spuit, jarum suntik, nah itu kita masukkan ke safety box. Nah, kalau yang kayak handskon, masker itu kita pilahkan lagi, masukkan ke dalam kantong kuning. Nah, kita pilah, kemudian ditimbang, kita simpan di penyimpanan di TPS. Kalau yang limbah padatnya tadi seperti jarum suntik itu kita masukkan safety box, kita label, kita simpan di gudang. Setelah kita lakukan pemilahan, baru kita lakukan istilahnya penyimpanan. Nah, kita simpan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau untuk secara umumnya kan penyimpanannya harus melihat dari izin juga Pak, ada izin penyimpanan limbah gitu kan. Nah, kalau kita sini kan kita pakai izin
yang dari dinas Oh, dari ke dinas. PUP. Dinas Lingkungan Hidup. Nah, setelah itu kita lakukan penyimpanan, kita lakukan pengangkutan. Kalau pengangkutan ini kita ngangkutnya ke tempat pengolahan akhir tuh kita ada MOU dengan pihak ketiga. Nah, untuk pengangkutannya, kemudian setelah diangkut barulah istilahnya lakukan pengolahan akhir. Dan kalau kita sini kan kita tidak ada pengolahan, kita tidak melakukan pengolahan akhir. Jadi pengolahan kita tadi itu kita angkut ke pihak ketiga nanti baru pihak ketiga melanjutkan kemudian ya. Kemudian ada yang namanya pemanfaatan juga. Pemanfaatan itu istilahnya barang-barang yang memang bisa masih dimanfaatkan. Kalau untuk limbah medis kayaknya sih jarang. Kalau kita mau memanfaatkan itu pun harus dengan izin istilahnya dinas. Apakah ini boleh kita manfaatkan atau tidak? Berarti tadi cara pengolahannya pertama melakukan inventaris persiapan ya Bu ya. Persiapan, setelah dilakukan persiapan dilakukan pemilahan, setelah dilakukan pemilahan dilakukan proses penyimpanan yang telah ditetapkan tempatnya Bu ya. Terus setelah penyimpanan baru proses pengangkutan. Nah, pengangkutan di sini teman-teman Puskesmas itu rata-rata memakai pihak ketiga ya Bu ya. Pihak ketiga, kemudian setelah pengangkutan baru ya setelah pengolahan pengolahan atau pemanfaatan kembali dan itu pun harus dengan izin ya Bu ya. Harus dengan izin. Nah, artinya teman-teman sekalian, jadi proses penanganan limbah medis itu tadi sudah kita paparkan ya, dari proses persiapan sampai dengan pemanfaatan kembali. Nah, limbah medis ini juga kenapa harus kita kan berapa banyak nih Bu? Kalau diukur, pernah nggak diukur kan tadi itu kan sudah ada ditimbang nih Bu ya, proses penimbangan itu pada proses setelah pemilahan nih Bu ya. Iya. Nah, setelah proses pemilahan dilakukan proses penimbangan limbah medisnya. Kira-kira kalau di Puskesmas Kuala Mandar B ini dalam waktu sebulan atau 3 bulan itu berapa nih hasil timbangannya nih? Setelah kita pilah itu sekitar 2 kiloan 2 kiloan ya? Bulan. 1 bulan 2 kilo. Karena sekarang kan tidak terlalu ini kalau yang limbah padatnya, yang squid itu kan, kecuali ya ada waktu tertentu yang banyak juga kalau musim-musim imunisasi. Nah, kan banyak tuh yang squidnya itu mungkin bisa lebih dari 2 kilo, 3 kilo. Tapi kalau yang dari Pustu, Polindes itu kalau ngirimnya banyak Pak. Pakai safety box ya? Iya, pakai safety box. Kalau khusus Puskesmas sekitar 3 kiloan. Oke, itu ya tadi ya, ternyata ini di Puskesmas Kuala Mandar B. Jadi jumlah kapasitas limbah medis yang sudah harus diolah itu ternyata rata-rata ya Bu ya, rata-rata 2 kilo per bulan. Namun ini kan pengaruh terhadap jumlah kunjungan pasien juga ya Bu ya. Kunjungan pasien dan kegiatan itu imunisasi. Kegiatan imunisasi, kegiatan yang memang memakai bahan-bahan baik itu BHP yang sifatnya bisa menjadi limbah medis, itu tergantung juga kegiatan dari Puskesmas gitu ya. Nah, selanjutnya Bu, tadi kita ngomong cara pengolahan gitu kan. Nah, sekarang kita ngomongin masalah ada nggak kegiatan atau perlu koordinasi tadi Bu dengan ini, bagaimana sistem tadi kan ada pihak ketiga nih Bu. Nah, gimana komunikasi dengan pihak ketiga nih, sistem kan biasa ada perjanjian memorandum MOU ya, MOU terhadap pihak ketiga, itu sistemnya seperti apa nih? Kalau MOU dengan pihak ketiga ini Pak, kita difasilitasi oleh dinas. Waktu itu kita dikumpulkan dulu nih semua puskesmas lah ya di dinas. Kita di situ diarahkan juga, dikasih pengarahan dan mendengarkan sosialisasi dari pihak ketiga, apa-apa yang diperlukan, apa persyaratannya segala macam, berapa per kilonya, persyaratan apa yang kita kumpulkan untuk membuat MOU. Nah, setelah itu barulah kita tanda tangan MOU dari pihak ketiga.
dengan kepala puskesmas gitu ya, kepala puskesmas dengan pihak ketiga disaksikan oleh dinas gitu ya. Berkas-berkas yang diperlukan, persyaratan-persyaratan, barulah tanda tangan pihak ketiga dengan kapus. Jadi hasil kesepakatan kayak gimana nih Bu? Hasil kesepakatan misalnya dari pihak ketiga kalau kita di Puskesmas Kuala Mandor ini harus membawa limbah kita ke Ambawang. Nanti ada istilahnya di Ambawang itu tempat pengumpulannya di Puskesmas Ambawang. Jadi kita bawa limbah ke Puskesmas Ambawang, nanti pihak ketiga ngambil ke sana. Ya, mungkin akses transportasi kali juga pengaruh ya Bu ya. Iya. Nah, jadi limbah medis di Puskesmas Kuala Mandor ini mungkin disimpan di tempat sementara dulu. Jika sudah dirasakan sudah cukup cukup untuk layak untuk dikirim ke Puskesmas Sungai Ambawang. Nah, nanti baru simpan ke Sungai Ambawang, Puskesmas Sungai Ambawang, kemudian baru pihak ketiga dihubungi baru datang gitu ya. Nah, berarti tadi ada kos ya untuk limbah medisnya untuk kita store ke pihak ketiga ya. Pastilah ada hak dan kewajiban gitu ya dibahas. Nah, selanjutnya Bu, mungkin ada trik atau gimana untuk menyimpan atau koordinasi lintas program nih Bu di Puskesmas? Terutama mengingatkan tadi ya PPI semacam diingatin cara penyimpanan. Ya Pak, kalau untuk di Puskesmas kita antar program kan sebelumnya kita sosialisasikan ke semua program bahwa limbah ini harus dikumpulkan dengan cara seperti misalnya dipilah. Di setiap ruangan itu ada pemilah sampah medis dan non medis. Nah, kemudian dari pihak PPI ini sebagai pengawas istilahnya Pak. Jadi benar-benar kalau setiap bulan tuh dari pihak PPI itu biasa mengawasi bagaimana sih limbah yang ada mereka kumpulkan setiap ruangan itu. Jadi setiap ruangan setelah penuh sampahnya, limbahnya itu mereka bawa ke casing, bawa ke dicatat di register medis Pak. Kemudian kita kan ada juga laporan dalam bentuk online. Aplikasi. Namanya tuh Sikelim. Upload sistem informasi apa? Sikelim. Pokoknya sistem komunikasi informasi tentang limbah ya. Limbah. Jadi itu yang ada yang setiap bulan kita laporkan. Jadi pengolahan limbah juga tidak sembarangan, ada data di situ ya. Berarti ada laporan yang akan hasil laporan ini dicatat, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke sistem aplikasi ya tentang limbah. Nah, setelah itu langsung direview oleh pusat ya, dari kementerian ya Bu ya, Kementerian Kesehatan. Nah, baik Bu, selanjutnya mungkin dari pengalaman Ibu di Puskesmas cara pengolahan limbah medisnya, kira-kira ada enggak hambatan atau tantangan ini ya Bu? Tantangan itu pasti ada ya Pak ya. Hambatan-hambatan terutama masalah pengangkutan Pak. Kalau di kita ini kan kita ngangkutnya tentu ke Ambawang. Masalah kendaraan itu kan kalau kita ngangkutnya harus memang benar-benar kita kemas, kita label. Nah itu kita masih kekurangan ini box untuk transport dari pindahan ya dari Kuala Mandor ke Sungai Ambawang. Syaratnya boxnya itu khusus atau enggak? Iya, dia kan harus pakai box yang benar-benar kontainer gitu ya? Iya, kedap gitu kan. Nah, sementara kita kan belum punya itu, adanya kita pakai yang box biasa yang kuning itu. Nah, masukkan itu yang untuk limbah-limbah kayak yang tadi itu yang bekas bahan pakaian kayak seperti yang di lab. Kalau yang safety box itu agak mudah. Setelah itu dipenuh kita label masukkan ini. Nah, itu masih bisa kita angkut. Kalau yang seperti yang itu Mas. Berarti tadi masalah di
tempat kontainer itu ya, berarti ke depan harus ada nih Bu ya. Kustoritnya mah. Terus setelah itu angkutan mobilnya. Transportasinya. Kemudian ini juga kadang-kadang kan kawan-kawan ini juga kadang ada lupanya. Mau diingatkan terus diingatkan. Nah itu tadi yang fungsi untuk saling koordinasi lintas program tadi ya Bu ya, dan mengingatkan terutama teman-teman PPI-nya ya Bu ya. Iya. Nah, pengawasan. Jadi hambatannya tadi itu ya Bu. Kemudian tantangannya kira-kira? Tantangan. Nah apa lagi? Yang lupanya tadi itu lah ya, tantangannya kawan-kawan sering lupa. Nah, perlu diingatin terus gitu ya. Jadi SOP-nya SOP-nya. Jadi kan ini memang sudah dibuatkan SOP-nya untuk standar operasional prosedur tentang penanganan limbah medis di Puskesmas. Jadi baik, mudah-mudahan ini terakhir Bu. Harapan. Nah, harapan kita sebenarnya terutama untuk pembelian kostorit itu tadi untuk penyimpanan limbah. Kemudian untuk limbah cairnya Pak, kami berharap tuh IPAL kita ini kan ada pemeliharaannya lah ya, belum maksimal lah Bu ya. Gitu lah. Harapan kita ada perbaikan gitu lah ke depannya untuk limbah medis yang limbah cair. Berarti ini harapan ya, mudah-mudahan para pengambil kebijakan dan keputusan bisa menjadi masukan ya. Jadi ini harapan teman-teman sanitasi di Puskesmas tentang pentingnya pengolahan limbah medis. Jadi perlu ada semacam mengingatkan lah, dan juga untuk menjadi perhatian bahwa pemeliharaan instalasi pengolahan limbah di Puskesmas juga menjadi perhatian, dan ada hal-hal yang tadi dibutuhkan, tadi ada kebijakan untuk kebutuhan untuk transport pindah ya, misalnya pengolahan tempat dari setelah dikumpulkan di Puskesmas Kuala Menur B, lanjut ke untuk transport dibawa ke Puskesmas Miambawang. Namun sebelum itu ada perlakuan yang memang memerlukan box atau kontainer khusus ya untuk penyimpanan transport sampah limbah medisnya ke Puskesmas Miambawang. Jadi itu harapan Bu Kam. Jadi ada lagi Bu closing statement, mungkin pernyataan ini kita Bu terakhir apa? Saya mengharapkan semua pihak, terutama yang kawan-kawan juga di Puskesmas, supaya kita benar-benar istilahnya memperhatikan bahwa limbah medis ini memang benar-benar harus dikelola dengan baik. Jadi tidak boleh dianggap sepele ya Pak ya. Limbah medis ini memang benar-benar harus kita kelola dengan baik, supaya saya berharap tuh kesadaran dari semua kawan-kawan lah yang pemegang program maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperhatikan pengelolaan limbah medis yang ada di Puskesmas. Kita hari ini telah ngomongin masalah tentang tema yang kita angkat adalah pentingnya pengelolaan limbah medis di Puskesmas. Tadi sedikit banyak sudah kita bahas, sudah ini mudah-mudahan hasil diskusi kita bukan bermanfaat, dan mungkin ada yang bisa menjadi bahan advokasi juga, sehingga bisa dapat dukungan, menjadi perhatian juga baik terhadap para pihak ya, terutama pengambil kebijakan dan keputusan, dan teman-teman lintas program juga yang ada di Puskesmas, khususnya di Puskesmas Kuala Menur B. Mungkin itu Bu Kam, terima kasih atas kesediaannya, dan mudah-mudahan sehat saja ya, sehat selalu Bu ya. Terima kasih juga. Ya, terima kasih. Jadi cukupkan sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.